saya kembali ke studio bersama Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, kalau mendengarkan cuplikan yang tadi kita sudah potong dan tampilkan untuk pemirsa Kompas TV, di bagian awal tadi tampaknya jaksa penuntut umum mencari keyakinan bahwa penyitaan oleh tahap pertama, kita jadi mengetahui ini Polres Jakarta Selatan, mengambil CCTV di komplek di pos keamanan itu, kita jadi mengetahui bahwa itu tampaknya tanpa formalitas yang seharusnya. Kepolisian kan harus ada surat perintah pengambilan apa dan segala macam. Nah ini yang dicari menurut Anda? Iya, jauh sebelum itu mungkin ini tahapan untuk mengukur kemampuan pengetahuan dari saksi ya, Mas Bayu ya, terhadap perkara ini. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, benar tadi bahwa dalam proses penyitaan, benda sitaan dalam konteks apakah ini kaitannya dengan ini dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan, Mas Bayu. Istilahnya adalah instrumenta delicti atau corpora delicti. Ini memang betul harus ada aturan secara formal. Agar apa? Karena benda sitaan tadi itu kemudian tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pembuktian, maka tentunya harus dikembalikan. Kalau ada nilai ekonomisnya, maka itu kan tentu akan dipergunakan kembali oleh orang yang bendanya disita tadi. Kalau memang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana atau tadi sudah selesai proses pembuktiannya, maka tadi formalitasnya perlu dijaga. Hukum acara pidana itu adalah hukum acara pidana yang sifatnya formal ya Mas Bayu. Walaupun yang dikejar kebenaran materialnya juga, tapi secara formalitas maka harus ada aturan main, rule of the game, SOP yang ditindaklanjuti dalam proses itu. Ya, karena kalau kita mengikuti film-film begitu, penting sekali sih surat ini, surat penggeledahan kalau mau menggeledah sebuah rumah atau surat pengambilan sebuah barang kalau mau diambil barang bukti sedemikian rupa. Kalau tidak, itu tidak bisa dipakai di pengadilan kan sebagai barang bukti dan lain-lain karena ada apa istilahnya tidak sesuai dengan hukum lah kira-kira. Nah, tapi inilah yang kemudian dicari dan kemudian diketahui dari penyidikan yang dilakukan oleh Kompol Aditya Cahya ini memang tidak dilakukan itu semua. Menarik, saya sedikit menyambung dengan apa yang disampaikan Mas Bambang Rukminto tadi karena sempat diungkap bahwa kok pihak dari Polres Jakarta Selatan nggak dipanggil ya, karena mereka yang pertama kali menangani TKP kan begitu. Menurut Anda? Saya sependapat ya Mas Bayu, kalau membuat ini terang benderang, maka seharusnya para pihak yang terlibat dalam proses ini, tidak ada terkecuali harusnya tanpa dihadirkan. Terkecuali seharusnya layak untuk diminta informasinya, bukan ditetapkan pasti sebagai tersangka ya, tapi dimintakan informasinya terkait dengan pengetahuannya terhadap perkara ini. Apa fakta hukum yang diketahui, apa bukti yang mereka punya. Itu kan harusnya diserahkan semua dalam proses ini karena kemarin sudah di take over ya sama Bareskrim kan, dengan tim khususnya tadi. Maka itu harusnya semua diserahkan ke sana. Maka kalau ini diserahkan berarti kan ada rangkaian yang tidak originalitas di Bareskrim. Berarti ada pihak pendahulu sebelumnya. Polres Jakarta Selatan tadi kata Mas Bayu dan Pak Bambang kan. Nah ini agar tidak terjadi deviasi, penyimpangan arah informasi dan tidak utuh, tidak transparan, tidak objektif, maka perlu didorong tadi mereka yang berkaitan dengan hal itu juga didengar keterangannya. Sehingga kita sama-sama mengetahui ini benar nggak, tidak hanya sampai di level kedua, tapi level pertamanya diketahui tuntas dulu kan. Baru lanjut ke next step. Apakah ada kemungkinan ini disimpan oleh jaksa penuntut umum untuk dihadirkan atau bagaimana? Menurut Anda, Bung Heri? Kalau bicara kemungkinan, sejauh masih ini bagian dari tahapan proses pembuktian saksi dari pihak jaksa penuntut umum, menurut saya masih sangat terbuka, Mas Bayu. Masih saja dimungkinkan untuk kemudian menghadirkan kembali atau menghadirkan lagi orang-orang yang mungkin saja di luar dari BAP. Bahkan itu pun menurut saya ya tidak ada hukum yang mengatakan itu haram dilakukan ya, maka sah-sah saja kan. Yang menarik tadi adalah korelasi ketika beliau yang sekarang duduk sebagai saksi ini menjelaskan bahwa terkait dengan DVR yang mengapa dikatakan itu ada temuan kejanggalan, karena ketika dicek itu
Kosong. Kosong. Tidak ada isinya. Kosong. Dan sebuah, kemudian sebuah perekam untuk kamera CCTV, memang rasanya harusnya ada isinya dong itu kalau poin sudah menarik digunakan. Mas Bayu. Iya. Kemudian yang kedua, beliau cross check lagi. Beliau tidak langsung menerima hal itu. Ini kan yang menarik ini. Beliau datang ke tempat kejadian perkara dan kebetulan ketemu dengan saksi yang bernama X tadi, menyampaikan ini ada kotaknya Pak. Dan ketika dicek kembali, jadi cross check lagi nih Mas Bayu. Ternyata benar serial numbernya itu sesuai dengan sama tertera dengan alat perekamnya yang di awal. Nah, setelah ada sebuah kebetulan yang kemudian bisa terjadi di dalam sebuah penyelidikan ya. Dus-nya itu masih ada, nomor serial produksinya masih ada, dan barang yang ada kebetulan sudah diperiksa sebagai semacam barang bukti ini, dan kemudian dilihat isinya sudah tidak ada, cocok nomor serial produksinya. Jadi barang yang sama yang diambil. Hal-hal semacam ini menarik terjadi dalam penyelidikan dan terungkap dalam persidangan ya. Sehingga itu merupakan keyakinan tentu bagi majelis hakim melihatnya ini adalah barang yang sama, tinggal bagaimana kemudian telah terjadi, sekarang masih asumsi, terjadi penghilangan konten dari alat perekam tersebut. Nah ini yang nanti mungkin akan dilanjutkan pembuktiannya. Kira-kira gitu ya. Kita udah bisa jadi hakim ini ya. Betul, Mas Bayu yang utama. Kalau saya gitu mungkin masih belajar. Gitu. Saya belajar dari Mas Heri juga. Menarik kita mengikuti persidangan ini. Karena memang pembuktian-pembuktian ini menjadi sebuah seni tersendiri ya di dalam persidangannya. Betul. Oke. Apa yang akan kemudian kalau dari para saksi, dari para penyidik yang kemudian, ini kan para penyelidik lanjutan nih, yang kemudian menemukan fakta-fakta yang saya bilang sebetulnya barang buktinya mungkin sudah rusak, bukan barang bukti tangan pertama begitu. Nah, apa yang kemudian akan dicari lagi oleh jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim begitu dari para petugas kepolisian ini, menurut Mas Heri ya? Ya, saya tetap mengedepankan menguji pengetahuannya dulu terkait dengan SOP misalnya. Beliau tadi kan ditanya, kalau menurut Anda ini harusnya pakai surat apa enggak, secara formalitas seperti apa, itu dipastikan dulu. Ketika ada pelanggaran di formalitasnya, sangat mungkin ada hal yang perlu untuk dikejar di poin tadi ya Mas Bayu ya. Itu dulu kan, cara membangun berpikir logika hukumnya demikian. Itu yang saya katakan tadi, enggak. Pertanyaan jaksa tadi menarik, tidak selalu mengatakan bahwa ini salah enggak, ini benar enggak, tapi kemudian ditanyakan umumnya seperti apa. Ketika ada kejanggalan itu dititipkan pesannya di situ. Ini poinnya gitu, yang ingin sebenarnya ditanyakan oleh jaksa. Tadi juga menarik ketika jaksa menguji saksi tadi dengan pertanyaan, kalau menurut Anda kayak gitu benar atau enggak, walaupun tadi dikoreksi oleh hakimnya. Karena jawabannya pasti akan menjadi asumsi. Betul. Gitu kan. Nah, ini kan yang tidak boleh kan berasumsi memang, karena bicara tentang fakta. Tapi agak nakal sedikit pertanyaan tadi itu, kalaupun dijawab itu bisa jadi satu bentuk bahwa kalau seandainya secara general hal inilah yang seharusnya dilakukan. Nah, kalau di luar dari itu, tinggal dibuat kesimpulan saja Mas Bayu, salah atau benar. Jadi begitu. Jaksa pinter begitu, dia tetap saja mengajukan pertanyaan, dia tahu saksi akan punya asumsi, tapi itu sudah muncul lah di dalam persidangan bahwa seharusnya ada sesuatu di dalam yang nggak mungkin tidak begitu. Jadi saya yakin itu ada penghilangan begitu. Kira-kira kita akhirnya sudah dapat itu, walaupun hakim menjalankan fungsi dan tugasnya. Oke. Menarik. Mirip-mirip pewawancara di televisi juga, ada pancingan-pancingannya juga ya. Betul Mas Bayu. Kadang tadi pertanyaan yang umum itu malah memberikan jawaban yang lebih orisinal, karena orang nggak tahu bahwa ini pertanyaannya arahnya kemana, untuk tujuan kepentingan apa. Kalau pertanyaan umum pasti semua orang akan menjawab dengan bebas Mas Bayu. Setuju. Kita mendengarkan cuplikan tadi juga, ini apa sih yang mau diambil? Oh, walaupun kita tahu, kita bisa menduga begitu. Oh, ini tampaknya mau dicari pengambilan barang-barang ini ada pelanggarannya. Begitu, dan tetapi ya semua ditanyakan sedemikian rupa. Kalau saya duduk sebagai saksi, ya saya tinggal menjawab saja. Jangan berasumsi ini mau dibawa kemana, jawab saja sepengetahuan kita. Itu tugas saksi kan begitu ya. Mengapa pertanyaan tidak sesederhana ini misal Mas Bayu? Apakah benar itu barang buktinya? Kan nggak begitu. Tapi dilempar dulu apa pengetahuan awalnya, umumnya, kemudian baru diuji terkait dengan bahwa benarkah barang ini, itu dirangkai dengan peristiwa-peristiwa tadi kan. Bagaimana? Ini kan
Jadi dia coba menjelaskan, tinggal kemudian dikaitkan dengan pandangan-pandangan dari jaksa penuntut umum yang perlu penekanan saja. Ya, ya. Menurut saya ini yang cerdas tadi dari jaksa, pertanyaan jaksa. Saya lihat beliau ini sepertinya sudah sangat mumpuni gitu ya. Ya. Jadi memberikan pertanyaan itu bukan pertanyaan yang ya atau tidak gitu, tapi ini diberikan rangsangan untuk bisa dijelaskan lebih lanjut. Nah, dari situ ada conjunction ya kan, ada jembatan untuk ke arah pertanyaan yang memang dituju di akhir. Bahwa barang bukti ini fix benar gitu yang sudah disampaikan tadi. Berarti memang CCTV-nya kosongan begitu Mas Bayu. Kosongan itu berarti apa? Kemungkinan ya baru, belum pernah dipakai sebelumnya. Nah, mungkinkah CCTV yang baru itu benar-benar baru pada saat itu kan begitu? Mungkinkah satu CCTV tidak dipakai sebelumnya? Nah, ini kan akan menimbulkan hal yang akan ditujunya ke sana menurut saya kan begitu. Tapi nggak disimpan di depan itu pertanyaannya. Tapi di ujungnya baru kita bisa, oh arahnya ke sana kalau kita mengikuti dengan logika hukum. Itu tadi ya, memang mungkin hampir semua pertanyaan tidak akan to the point untuk menyusun sebuah agenda atau rangkaian ceritanya nanti seperti apa. Benar. Ya. Baik, menarik. Kita akan hadir terus di sini, terutama Mas Adi Firmansyah akan masih bersama Breaking News Kompas TV untuk mengikuti jalannya sidang lanjutan ini untuk perintangan penyidikan pembunuhan Joshua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, masih saksi yang pertama, dan ada cuplikan-cuplikan yang kami siapkan walaupun kami tidak boleh menampilkan audionya secara langsung, tetapi kami boleh mencuplik sedemikian rupa sehingga jalannya persidangan tidak langsung kami sampaikan kepada Anda, merupakan perintah dari PN Jaksel untuk menjaga integritas dari kesaksian para saksi yang hadir hari ini, ada 7 orang.